Pemirsa, 14 tahun sistem jaminan sosial nasional SJSN diwarnai dengan berbagai dinamika, terutama beberapa pasal dalam UU SJSN dan UU BPJS dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dibahas dalam workshop 14 tahun Undang-Undang SJSN di Kota Badung yang dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Provinsi Bali, Nimade Wiratmi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Provinsi Bali, Nimade Wiratmi, saat membuka workshop 14 tahun Undang-Undang SJSN mengharapkan semua perusahaan dan tenaga kerja sadar betapa pentingnya mendaftarkan diri pada BPJS. Diakui saat ini presentasi perusahaan yang mendaftarkan karyawannya semakin menurun. Perusahaan yang belum mendaftarkan atau indikasi mendaftarkan hanya 50%, itu kita cari mereka untuk segera, dan kami sedang sekarang untuk meningkatkan kepesertaannya itu dengan mengundang mereka, dan kita adakan pertemuan di kantor perusahaan-perusahaan yang belum kita adakan pertemuan di kantor. Dan kami inginkan sekali yang kami undang itu yang kemarin itu kurang lebih ada 100, yang nanti juga kami akan undang lagi 100. Nanti mereka akan menandatangani suatu kesepakatan bahwa mereka segera mendaftarkan pekerjanya ikut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dr. Jainal Abidin SHMA, anggota DJSN dalam sambutannya mengatakan, workshop ini bertujuan melakukan uji publik dari draft naskah akademik dan draft RUU Revisi Undang-Undang SJSN dan draft RUU Revisi Undang-Undang BPJS. Ia berharap dapat menghimpun masukan dan pemikiran dari stakeholder terkait. Kendala terbesar selama ini adalah defisit yang dihadapi BPJS. Dua solusi yang perlu dilakukan yaitu menaikkan premi BPJS atau pemerintah yang harus menanggung defisit anggaran tersebut. Pesertanya semakin banyak, iurannya masih tetap segitu. Ada teori hukum bilangan besar, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan dana, tapi ternyata hukum bilangan besar itu hanya berlaku kalau iurannya pas. Kalau tetap kecil itu tidak berlaku hukum itu. Nah, artinya iuran itu, pendapatan itu harus menjadi persyaratan pertama untuk memberlakukan hukum bilangan besar. Itu menurut pendapat saya pribadi. Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN, Dr. Sigit Priyohutomo mengatakan, revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS harus segera dilakukan. Implementasi sistem JSN dapat terselenggara secara optimal dan semua kendala yang dihadapi selama ini dapat teratasi. Memperkuat implementasi serta menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SJSN sangat urgent untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. DJSN yang diberikan fungsi perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN telah melakukan kajian hingga penyusunan draft naskah akademik dan draft RUU Revisi Undang-Undang SJSN dan draft RUU Revisi Undang-Undang BPJS. Karena itu kita ingin merevitalisasi lah gitu ya undang-undang ini, kita membahas mana-mana yang akan patut untuk kita perbaiki, kemudian juga tindak lanjut daripada turunan daripada undang-undang itu juga harus dilaksanakan. Dengan revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, semuanya akan dibahas secara detail, termasuk dalam pasal turunannya dan sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Selama ini hanya ada sanksi sosial, bukan hukum. Murawir.